saya sendiri dan pengamat Bu Betty. Kita lanjutkan kepada kasus yang kedua untuk dipersiapkan Bu Betty sama Bu Marlinda nih. Nanti saya yang mengamati. Waktu Terima kasih. berikutnya cukupnya saya sampaikan. Monggo. Terima kasih langsung mawon. Monggo, Mbak Linda. Assalamualaikum, selamat siang Bu Betty. Bisakah saya minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Linda. Selamat siang. Oh, silahkan dengan senang hati. Saya ingin mengobrol sebentar dengan Ibu, mengganggu tidak Bu? Oh tidak, mari sini masuk sini Mbak. Ceritakan pada Ibu apa yang menjadi permasalahannya. Jadi begini Bu, belakangan ini kan saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran begitu Bu, dan itu sangat mengganggu saya begitu Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai di akhir diskusi kita nanti? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Terus ada lagi? Mungkin saya ingin bisa memperbaiki cara belajar saya Bu, jadi nilai saya itu bisa lebih optimal dan saya juga bisa lebih nyaman belajar. Betul. Baiklah. Sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam kelas, dalam suatu mata pelajaran itu? Jadi saya itu bingung Bu. Belakangan ini saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru gitu Bu. Jadi merasa tidak adilnya itu saya seperti tidak diberi nilai sesuai usaha saya. Apa yang membuat kamu merasa tidak adil? Kok dari Bu Guru itu kok kamu merasa tidak adil gitu loh? Kenapa? Kan itu Bu, gurunya tersebut membuka les privat di rumah. Nah, sebagian besar murid itu les di sana. Nah, ada yang tidak les termasuk saya. Nah, di situ yang tidak ikut les itu mendapat nilai di bawah yang ikut les begitu Bu. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Mungkin apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan Bu Guru itu membuka les privat gitu? Siswanya itu banyak yang sudah dapat bocoran soalnya Bu. Jadi hampir semua yang ikut itu sudah dapatnya 100, sedangkan yang tidak ya nilainya pas-pasan begitu Bu. Begitu rupanya. Baik. Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, kira-kira hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman, Mbak Linda? Saya juga tidak nyaman ketika di kelas, Bu. Soalnya gurunya itu juga sering menyindir saya, yang tidak ikut les itu sering disindir begitu, Bu, karena tidak mau ikut les privatnya. Oh, boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran yang kamu maksud? Seringnya bicaranya begini, Bu, anak-anak itu bisa ikut les privat jika punya kesulitan dalam belajar. Kalau tidak ikut les, ya pasti kesulitan dan tidak akan bisa belajar begitu, Bu. Apa yang membebani pikiran kamu setelah Bu Guru itu ngendikan berbicara seperti itu? Saya jadi merasa tersindir, Bu, jujur saja, karena tidak ikut les privatnya. Seperti itu rupanya dan permasalahannya. Ya, Bu. Saya juga tidak merasa nyaman jadinya saat belajar di kelas. Terus selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya paling
beraninya baru tanya ke teman, Bu, gimana teman-teman yang mengikuti les privat itu lesnya seperti apa, begitu. Terus apa yang kamu tanyakan pada teman kamu itu? Ya, paling biasanya pengalaman mereka tentang materi yang disampaikan itu apakah berbeda sekali dengan yang di sekolah, begitu. Materinya sampai mana? Lalu apa kata teman kamu? Mereka bilang mendapat cara yang lebih mudah, lebih ringkas, jadi lebih paham materinya, begitu Bu, dan ada teknik teknis atau rumus-rumus pendek yang lebih mudah mereka ingat daripada saat di sekolah. Kalau dari Mbak Linda sendiri, kira-kira apa yang ingin Mbak Linda lakukan? Mungkin saya ingin berkomunikasi dulu Bu, bertemu sama gurunya untuk mengkonfirmasi kira-kira rasa tidak adilnya itu seperti yang saya duga atau tidak, begitu Bu. Terus kenapa tidak Mbak Linda lakukan? Ya saya takut Bu, takut dimarahi gitu Bu. Oh, pernahkah Mbak Linda dimarahi sama beliaunya itu? Belum sih Bu, belum pernah. Kenapa tidak dicoba? Benar juga ya Bu ya, seharusnya saya coba menemui dan bicara sama bu gurunya dulu gitu. Iya, bagus. Dicoba dulu setelah nanti Mbak Linda bertemu beliau, mungkin apa yang ingin Mbak Linda sampaikan itu kira-kira apa kalau sudah ketemu gitu? Ya, saya ingin tanya apa benar kalau anak-anak yang tidak ikut les itu mendapat nilainya jelek, atau saya juga ingin tahu apakah saya dapat nilai kecil ya karena tidak ikut les itu gitu Bu. Bagus. Ayo lakukan ya. Selain itu apa kira-kira kekuatan yang Mbak Linda miliki sehingga Mbak Linda itu merasa yakin kalau ulangan selalu mendapatkan nilai yang tinggi gitu walaupun tidak ikut les? Saya berusaha mengatur waktu saya, jadi meluangkan waktu saya saat sore hari Bu, dengan mengulang pelajaran yang sudah diberikan Bapak Ibu guru. Kemudian juga jika tidak paham, saya coba lihat di YouTube, kemudian juga Google latihan-latihan soal di internet begitu Bu. Ya. Betul. Menurut Mbak Linda, apa yang bisa Mbak Linda lakukan lagi? Mungkin saya bisa mau bertanya ke guru tersebut Bu, mau minta bantuannya ke Bapak Ibu, ke gurunya tersebut untuk materi-materi yang mungkin saya tidak pahami. Betul. Gitu. Jadi apa rencana Mbak Linda dalam mencapai apa yang Mbak Linda rencanakan tadi? Yang pertama mungkin yang saya lakukan, saya akan menemui guru tersebut, kemudian menyampaikan alasan saya tidak ikut les, kemudian apa saja yang bisa mempengaruhi nilai saya di kelas, begitu Bu. Lalu mungkin saya bisa mengkonfirmasi jawaban tes saya, mana yang salah, kemudian mana yang benar. Dan saya juga akan berusaha lebih giat lagi belajar, sehingga nilainya bisa lebih tinggi dari yang lain. Bagus. Ibu sangat suka rencana kamu. Lalu kira-kira komitmen apa yang bisa kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini? Mungkin saya yang pertama mau mencoba untuk menemui guru tersebut dulu, Bu. Kemudian saya akan belajar lebih giat lagi. Bagus. Lalu kira-kira siapa yang kamu mintai bantuan untuk menjalankan komitmen ini tadi? Saya nanti akan minta bantuannya Eka, teman saya, untuk membantu saya belajar dan diskusi.
Nah, itu baik sekali. Terus apa yang akan kamu lakukan lagi? Mungkin meluangkan waktu, Bu. Oh iya, bagus-bagus. Meluangkan waktu untuk belajar di perpustakaan, meminjam buku. Jadi ada referensi yang lain yang bisa saya gunakan untuk belajar. Iya, iya. Semoga apa yang menjadi apa yang kamu keluhkan hari ini bisa mendapat solusi dari apa yang sudah kamu rencanakan tadi. Itu ya, Mbak Linda ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Tetap semangat ya. Ya, insya Allah, Bu. Tetap semangat. Terima kasih, Bu Betty. Sama-sama. Monggo sudah, Pak Ranto. Masih di mute, Pak Ranto. Mute. Dia untuk pengamatnya monggo. Oke, maaf. Demikianlah Coach Bu Betty sama Coach Ibu Marlinda. Saya sebagai pengamat dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab semua sudah masuk. Termasuk Bu Betty sebagai coach itu sudah banyak memberikan pernyataan secara terbuka, sehingga di sini yang banyak mendominasi pembicaraan itu kunci. Memang begitu seharusnya. Jadi saya kira ini sudah komunikasi yang luar biasa antara coach dan coachee. Selamat kepada Bu Betty sama Bu Armi. Demikian untuk kasus kedua. Untuk kasus ketiga itu coachnya saya sendiri dan coachee-nya Bu Betty begitu ya. Yaitu ini kasus tentang curhatan Bu coachee yaitu Bu Betty karena dapat teguran dari kepala sekolah karena dapat laporan